blok penjumlahan dan pengurangan. Berikut ini penggunaannya dalam sebuah proyek Scratch. Nah, blok penjumlahan dan pengurangan ini ada di sini letaknya ya. Warnanya hijau ada dalam kode yang berwarna hijau namanya operator. Nah, di sini adalah operator matematik. Kali ini saya akan mengenalkan penjumlahan dan pengurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Art and Coding bersama saya Zulkifli Faiz dalam kelas Coding is Fun. Oke teman-teman, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang materi yaitu operator penambahan dan pengurangan. Apa itu operator penambahan dan pengurangan? Mari kita saksikan sebagai berikut. Teman-teman bisa mengikutinya. Kita tambahkan di sini sprite-nya adalah kucing ya. Jadi bisa ambil di sini. So sprite teman-teman bisa pilih. Kalau misalnya ambil yang ini balerina, maka akan muncul di sini ya. Kalau membuangnya tinggal klik saja. Oke. Nah, sprite yang akan kita coding adalah sprite 1. Di sini sprite kucing. Nah, saya akan jelaskan sebelumnya blok penjumlahan dan pengurangan. Berikut ini penggunaannya dalam sebuah proyek Scratch. Nah, blok penjumlahan dan pengurangan ini ada di sini letaknya ya. Warnanya hijau ada dalam kode yang berwarna hijau namanya operator. Nah, di sini adalah operator matematik. Kali ini saya akan mengenalkan penjumlahan dan pengurangan. Nah, ini dia bloknya untuk penjumlahan dan ini untuk pengurangan. Untuk menerapkannya, saya akan coba membuat blok triggernya atau eventnya. Di sini adalah saya ambil when space keypress dan ini dirubah untuk huruf T. Apa T? T saya maksudkan dengan kata tambah. Lalu kalau K di sini untuk kurang ya. Oke, jadi teman-teman bisa paham. Oke, ambil when space keypress-nya ganti menjadi T. Lalu kemudian ambil say-nya ada di looks di sini. Nah, ini say ya, ini say-nya. Lalu kemudian say-nya kita ambil operator matematiknya. Nah, operator matematiknya di sini adalah penjumlahan tadi ya. Nah, ada di sini. Masukkan ini ke dalam sini ya. Jadi kalau saya ambil tadi say-nya di sini, maka ini tinggal dimasukkan saja di hello-nya ya. Jadi ini akan berkata apa? Nah, karena tentang angka, maka diisi seperti itu ya. Oke, jadi kalau saya isi T, ini diisi angkanya 3 atau 5 atau terserah berapa gitu ya. Misalnya tambah 3. Nah, kalau diklik langsung nilainya 8. Jadi ya bukan 5 tambah 3 ya, tapi langsung hasilnya 8. Oke, seperti itu ya. Jadi ini operator matematik penggunaannya. Nah, selanjutnya sama dengan pengurangan. Oke, untuk penerapan di T sini dimasukkan di sini jumlahnya langsung muncul. Jadi kalau saya tekan T, dia langsung jumlahnya 7. Kalau K, maka hasilnya 1 karena 4 dikurang 3. Oke, seperti itu ya, paham? Selanjutnya penjumlahan dan pengurangan dengan nilai acak atau random. Nah, tetap menggunakan masih operator penjumlahan dan pengurangan, lalu kita tambahkan pick random ada di operator sini. Nah, ini dia ya, silahkan diambil dan nilai randomnya terserah teman-teman mau isi berapa. Karena di penjumlahan untuk adik-adik teman-teman kita yang masih SD kelas 1 gitu ya, dasar, maka penjumlahannya saya ambil contoh dari 1 sampai 9. Nah, cara penambahannya juga sama, penjumlahan tadi, pick randomnya kita isi. Nah, ini artinya 1 ditambah nilai acak antara 1 sampai 9. Ya, penjumlahan nilai 1 ditambah nilai random dari 1 sampai 9. Berapa yang keluar itu kita tidak tahu berapa. Ya. Jadi yang jelas nanti akan muncul antara 1 sampai 9. Apakah 1, 2, hingga 9. Oke, jadi kalau mau saya contohkan untuk muncul di sini, saya ambil C-nya
ya. Ini saya taruh di sini, maka kalau saya klik akan muncul, nah nilainya 3. Itu artinya nilai randomnya itu 2, karena 1 ditambah 2 sama dengan 3 ya. Kalau saya klik lagi, nilainya 7. Ini untuk menunjukkan, melihat bagaimana pick random ini berfungsi ya. Kalau saya klik, nah ini nilainya 5, itu artinya nilai randomnya yang didapat 4, karena 1 tambah 4. Berikut seterusnya, ini 3, saya klik lagi, ini 6 gitu ya. Nah ini untuk melihat pick randomnya berhasil atau tidak. Atau ini kita copot, kita langsung pick random juga bisa. Nah ini nilai randomnya 1, saya klik lagi, 1 lagi, saya klik lagi, 4. Nah seperti itu ya. Oke. Nah selanjutnya kita akan langsung membuat project sederhana ya, bagaimana menerapkan operator tadi, kemudian dengan pick random ini, tapi kemudian ada satu tambahan lagi materi bagaimana kita membuat variabelnya ya. Karena apa? Karena nanti kita butuh nilai dari random ini yang diacak supaya nggak terbuang, harus kita simpan dulu, baru kemudian nanti apakah ini kita jumlahkan atau kita tambahkan, itu nanti akan berguna untuk nilai jawaban dari pertanyaan yang dibuat. Nah projectnya kira-kira sebagai berikut ya, teman-teman bisa ikuti. Ini sangat sederhana, gampang. Saya jelaskan dulu. Ini saya kecilkan layarnya, ini saya besarkan. Oke. Nah jadi penjelasannya adalah sebagai berikut. Jadi urutan codingnya, ketika spacebar ya, tombol spacebar saya pencet, saya klik, maka kemudian saya memasangkan nilai random. Nah saya bilang, jadi si kucing ini akan bicara. Nah nilai randomnya sama dengan, nah sama dengan dulu belum. Nah berapa nilainya? Lalu kemudian saya men-set dulu ya. Setelah dia ngomong, lalu saya membuat set nilai acak. Nah nilai acak ini kita akan membuatnya di sini ya, di variable, dan kita akan membuat variabel. Cara membuatnya seperti ini. Jadi kita akan klik saja make a variable. Nah, kita tulis apa nama nilai variabelnya, misalnya nilai random gitu ya contohnya, dan saya pilih untuk semua sprite ya. Oke. Nah di sini akan muncul nilai random. Perhatikan juga di sini ini muncul. Nah nanti kalau ini muncul, cara menghilangkannya kita tinggal centang lagi, tinggal centangnya hilang, maka ini nggak muncul. Jadi kita mau menunjukkan, nah ini nilai randomnya di sini ya. Nah ini cara membuatnya, nanti tinggal kita gunakan. Karena saya menarik tombol blok untuk set di sini, maka nilai nama variabelnya saya memilih nilai acak. Nah ya, ini kadang acak. Boleh juga yang barusan kita bikin ya, tadi nilai random juga boleh. Ini tinggal kita pilih nilai random. Nah di set nilai random, saya buat nilai random itu sama dengan apa gitu ya. Nilai random itu apa? Nilai random itu adalah random itu sendiri, random dari angka 1 sampai 9 ya. Jadi di sini fungsinya untuk menangkap. Jadi nilai random, variabel yang namanya nilai random ini fungsinya untuk menangkap dari hasil random 1 sampai 9 dan menyimpannya di sini nilai acak ke nama variabel ya, namanya nilai random. Nah selanjutnya setelah sudah saya klik nih ya, nilai randomnya sama dengan, nah sama dengannya tuh udah masuk nih. Nilai randomnya sama dengan berapa? Nilai randomnya sama dengan 8, karena saya sudah menyusun 2 coding ya, 3 dengan triggernya. Lalu saya susun lagi di bawahnya adalah saya akan berkata, jadi dikomunikasikan. Kalau di sini ini adalah proses mencari nilai randomnya. Di sini saya membuat proses untuk mengkomunikasikannya, dimunculkan. Nah, saya ngomong nilai acak itu. Nah, saya akan ngomong nilai acak. Jadi berapa nilai acaknya? Itu selama 2 detik. Nah, jadi kalau saya klik ini nilai random
sama dengan, nah, sama dengan nilai random itu 6. Ya, hasil dari sini 6 lalu ditaruh ke dalam balon kata di sini ya, untuk coding balon katanya. Nah, di sini. Jadi inilah tadi fungsinya set itu ya, dan kemudian membuat nama variabel itu fungsinya di sini untuk menyimpan. Ya, jadi hasil dari random disimpan, yang namanya kita tempatkan dalam kantong namanya nilai acak gitu ya, nilai variabel nilai acak. Selanjutnya kemudian setelah saya sudah ucapkan tadi nilai acaknya dapat 6, lalu saya sebutkan lagi berapa jumlah penjumlahan berikut ini. Nah, ini pertanyaan untuk soalnya. Lalu selanjutnya dibuat soalnya. Saya akan berkata nilai acak ditambah 2. Nah, gitu ya. Nah, ini penggabungan variabel ya, nilai. Jadi kita ambil yang warna hijau ini ada di operator, di sini ada yang namanya join. Jadi kita bisa menggabungkan apa saja nih ya, kata-kata atau huruf maupun angka. Jadi di sini ya. Jadi masukkan di sini join apple dan banana ini ya, ini untuk coding menggabungkan kalimat atau angka atau apapun ya. Nah, saya masukkan nilai acak. Nilai acak tadi yang didapat 6 itu ditambah 2 gitu. Nah, artinya nilai 2 ini selalu tetap ya, karena akan selalu diucapkan nilai acak ditambah 2. Nah, jadi berapa penjumlahan berikut ini, yaitu berapa nilai acak ditambah 2. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau kita coba space nilai randomnya, kita lihat nilai randomnya dapat 3. Lalu berapa penjumlahan berikut ini, 3 ditambah 2 gitu ya. Nilai randomnya 3 tambah 2. Oke, ini masih belum diganti. Ini tadi nilai acak di atas nilai random ya. Jadi saya samain dulu ya, saya samakan dulu nilai acak. Nah, jadi saya ulang lagi, klik nilai acaknya, variabelnya saya ganti nilai acak. Oke, saya ulang lagi, saya stop, saya klik nilai acaknya 7. Maka pertanyaannya adalah berapa penjumlahan berikut ini, yaitu 7 ditambah 2 gitu ya. Saya akan bilang nilai acak ditambah 2, jadi 7 ditambah 2 seperti itu. Jadi ini kalau diklik, 2 ditambah 2, nilai acaknya 2 gitu ya. Jadi kalau nanti nilai acaknya saya acak lagi, dapat berapa nih nilai acaknya? 9 ya. Ini kalau saya klik di sini 9 ditambah 2. Nah, seperti itu ya. Lalu untuk hasilnya, jadi berapa penjumlahan 7 ditambah 2? Nah, disinilah saya buat lagi jawabannya. Nah, jawabannya seperti apa? Jawabannya sama join tadi. Nah, join itu kita tulis hasilnya sama dengan gitu. Nah, sama dengannya berapa? Nilai acak ditambah 2. Nah, jadi dia akan berkata hasilnya adalah nilai acak ditambah 2. Nah, berapa nilai acak ditambah 2? Nah, dia akan sebutkan. Kalau misalnya 5, dia akan sebutkan 5. Nah, seperti ini ya. Sekarang kita coba. Kita klik. Nilai acaknya berapa? Dapat 4. Berarti pertanyaannya 4 ditambah 2 berapa? Hasilnya adalah 6 ya. Oke, seperti itu. Nah, untuk melihat rangkaian codingnya bekerja, itu ada satu cara, trik dengan cara kita menambahkan wait di setiap semua bloknya. Jadi biar kita bisa punya kesempatan untuk melihat proses jalannya blok. Ya. Nah, sebentar, ini saya copy semua dulu weightnya. Nah, jadi tambahin semua di setelah blok ya. Jadi nanti kita bisa melihat prosesnya jalannya seperti apa gitu ya. Tambahin weight lagi 1 di sini, tambahin lagi di sini. Oke. Ya, jadi nggak langsung berhasil ya, cepat. Jadi ada proses menunggunya biar terlihat. Mari kita perhatikan. Pertama, jalan di sini, nilai randomnya dia sebut, lalu kemudian dapat 7 nilai acaknya, lalu ngomong berapa jumlahnya, penjumlahannya. Oke, 1 detik. Selanjutnya hasilnya 9
ya. Kalau ini merasa cepat, kita kasih waktu 3 detik. Kita biar bisa memperhatikan proses dari alur programnya. Kita ulangi lagi, kita tekan spacebar. Nilai randomnya sama dengan, tunggu 3 detik, lalu kemudian diacak nilai randomnya dapat 6, lalu kemudian nilai randomnya 6 disebutkan, lalu kemudian nunggu, lalu kemudian berapa nilai penyebelahannya, tunggu sebentar, lalu kemudian ke sini 6 ditambah 2 ya, nilai randomnya dapat tambah 2, tunggu, lalu kemudian hasilnya ya. Nah ini dia, 6 tambah 2 sama dengan 8. Oke teman-teman, berikut penjelasannya, semoga bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.